Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ketemu lagi nih bersama Aras Triana Putri dalam podcast Andon Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Nah teman pemilih, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik nih, yaitu mengenai pemutakhiran data pemilih sebagai bentuk kerja demokrasi yang terus berlanjut. Nah di studio kita sudah kedatangan narasumber yang nantinya pastinya akan memberikan banyak informasi mengenai tema yang kita akan bahas pada hari ini. Nah langsung saja teman pemilih, Aras perkenalkan narasumber kita pada hari ini Bapak Alpin Samsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat datang Bapak di podcast Andon Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah yang paling penting itu sehat dan baik itu ya Pak ya. Iya, biar betul. Bisa lancar menjalankan pekerjaan rutin ya Pak Iya, ya. Nah teman pemilih, sedikit Aras jelaskan terlebih dahulu kalau Bapak Alpin Samsen ini merupakan anggota Komisioner KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2008 ya Bapak ya. Dan sekaligus juga selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah Bapak, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang nih Pak. Iya. Mungkin dari teman pemilih di rumah ini ingin mengenal sosok Bapak ini lebih dekat. Boleh nih Pak perkenalkan diri terlebih dahulu, boleh menceritakan latar belakang pendidikan kah atau karir Bapak sampai saat ini bisa menjadi anggota Komisioner KPU Provinsi Bengkulu. Harus persilakan nih Pak untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Aras ya. Iya Pak. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini saya diundang di podcast Andon Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Baik, saya perkenalkan nama saya Alpin Samsen SPT. Saya mengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Bengkulu, yang mana Mbak Aras, saya sebelum di KPU Provinsi Bengkulu ini, saya sebelumnya diberikan amanah sebagai anggota KPU Kabupaten Kota di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Jadi sebelum di KPU Provinsi Bengkulu pernah menjabat ketua ya Pak ya di di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Betul. Ya Pak ya. Nah itu tadi teman pemilih perkenalan singkat, ternyata seorang Bapak Alpin Samsen ini sebelum menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, beliau juga menjabat sebagai ketua anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah Bapak tadi sudah Aras singgung sedikit mengenai tema kita pada hari ini sehubungan dengan pemutakhiran data pemilih sebagai bentuk kerja demokrasi yang terus berlanjut. Nah ini kan kita sedang ada di suasana pasca tahapan pemilihan ini ya Pak ya. Iya. Nah seringkali masyarakat melihat berpandangan bahwa KPU itu hanya kerja pada saat hari pencoblosan, malah kerja 5 tahunan malah kan Pak ya. Nah boleh nih Pak dijelaskan kepada teman pemilih yang ada di rumah, apa benar nih kalau kita kerjanya hanya 5 tahun sekali? Lebih lagi mungkin bisa Bapak kaitkan juga dengan Divisi Perencanaan Data itu sendiri Pak. Mbak Aras, ini yang perlu kita luruskan kan. Tadi Betul, disampaikan Bapak, bahwa ini kan asumsi masyarakat yang ada di luar ini kan bahwa KPU pasca tahapan ini tidak ada pekerjaan. Dan ini yang perlu kita luruskan kan. Betul. Bahwa KPU, khususnya KPU Provinsi Bengkulu, walaupun tidak ada tahapan pada saat ini, khususnya di divisi saya Perencanaan Data dan Informasi, kami pada saat ini lagi melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang mana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini secara berkala, yang mana sesuai regulasi yang ada, KPU Provinsi Bengkulu menerima data turunan dari KPU RI
yang mana kita turunkan juga ke KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pemutakhiran. Nah, kini lagi berproses. Kawan-kawan KPU Kabupaten Kota ini lagi coklit terbatas karena kondisi efisiensi dan juga keterbatasan SDM kita tetap melakukan Pemutakhiran data pemutahiran ya, Pak? data pemilih berkelanjutan ini. Dan alhamdulillah berdasarkan pantauan kita sampai saat ini berjalan dengan lancar itu, Pak Ras. Jadi kalau dari sisi data sendiri malah membantah ya Pak ya, kalau anggapan dari masyarakat yang kerjanya dibilang hanya 5 tahun sekali itu ternyata tidak ya Pak. Tidak, Dari tetap. data sendiri ternyata ada yang namanya tadi pemutakhiran data Pemutahiran data berkelanjutan yang berkelanjutan. terus dilakukan ya Pak ya. Iya. Setelah data itu diterima dari KPU RI dan Iya. diturunkan ke KPU Kabupaten Kabupaten Kota Kota. ya Pak ya. Nah, jadi pemutakhiran data itu sendiri Pak, kalau di kita itu dilakukan kan tadi ada periode-periodenya ya Pak ya? Atau Iya, betul. seperti apa tuh tahapan-tahapan untuk pemutakhiran data berkelanjutan itu sendiri Bapak? Ya, perlu saya jelaskan juga di podcast ini bahwa kami di KPU Provinsi Bengkulu setiap 6 bulan sekali atau per semester itu kan melakukan rapat pleno rekap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang mana hasil dari rekap dari KPU Kabupaten Kota per triwulan. Nah, yang per triwulan pertama kemarin kan sudah selesai. Ini kan untuk Sudah persiapan dilakukan ya, Pak, ya? Triwulan kedua. Nah, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan untuk menjaga kualitas data pemilih itu sendiri. Karena kan anggapan masyarakat, oh ini KPU nggak kerja lagi. Padahal tidak, kita terus melakukan update, terus melakukan pemutakhiran, penyesuaian. Kalau faktanya data pemilih yang kita terima ini apakah masih sesuai tidak kenyataannya di lapangan. Karena pergerakan data itu tentunya sangat dinamis ya Pak. Mungkin ada masyarakat yang entah itu meninggalkah atau mungkin menikah atau mungkin baru lahir atau mungkin yang baru berumur 17 tahun yang sudah bisa memilih, itu mungkin ya Pak diperlukan. Iya betul, karena itu diperlukan. tadi, karena ada pemilih baru yang umurnya sudah masuk 17 tahun pada saat hari H nanti, dan juga ada data yang meninggal, terus ada perubahan elemen data. Nah ini tugas KPU memastikan itu. Jadi KPU ini selain menjaga kualitas data pemilih, kita menjaga hak pemilih dari setiap warga negara Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Sesuai tagline podcast Andun Berkabar KPU Provinsi itu Pak, setiap suara itu bermakna. Betul ya Pak ya? Siap bermakna dan kita siap mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu tadi teman pemilih. Jadi di KPU Provinsi Bengkulu itu sendiri, di KPU Kabupaten Kota juga, kita kerjanya nggak 5 tahunan ya Pak ya. Terkhusus lagi di bidang divisi data itu sendiri, ada yang namanya pemutakhiran data berkelanjutan yang terus kita lakukan dan akan terus diupdate ya Pak data-datanya dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, data ini sendiri nantinya pasti sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Pada saat nantinya akan dilakukan proses pemilihannya Pak. Akan digunakan sebagai dasar pada saat proses pemilihan. Nah Pak, kalau berbicara tentang pemutakhiran data pemilih khususnya nih Pak di daerah Bengkulu itu sendiri, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang menarik mungkin untuk bisa diceritakan kepada teman pemilih kita yang ada di rumah? Boleh nih Pak? Ya kalau soal tantangan selama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya pasti ada. Cuman kan jangan dijadikan tantangan ini sebagai tahapan ataupun pekerjaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak maksimal. Karena pemutakhiran data berkelanjutan ini selain program prioritas nasional, terus melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Nah, tantangan kita selama ini kan masyarakat
ini kan mereka ini tertuju kepada pemilu pilkada itu pada saat hari H. Mereka tidak berpikir bahwa apakah mereka ini sudah terdaftar atau belum. Kan itu pertanyaannya. Nah, maka eh, ini KPU, baik itu KPU provinsi, KPU kabupaten, kita mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat pemilih ini supaya mereka ini lebih proaktif lagi memastikan mereka ini sudah terdaftar atau belum. Nah, ini tantangan bagi kita. Banyak juga petugas-petugas kita di lapangan, ini kan ya masyarakat kita ini kan mereka ini kan belum ngeh dengan demokrasi ini, dengan pemilu ini kan. Mereka kadang-kadang tidak terbuka terkait dengan informasi-informasi. Kadang-kadang petugas kita datang itu dianggap petugas-petugas kayak apa itu sensus, terus bagi-bagi bansos. Padahal kita ini kan Memastikan memastikan data sebagai pemilih. penyelenggara pemilu, kita ini memastikan Hak apakah pemilih ya Pak. hak pemilih ini sudah terdaftar atau belum, dan termasuk kita memastikan kualitas data pemilih itu sendiri. Jadi itu Mbak Ras. Jadi dari masyarakatnya juga terkadang kurang aware gitu ya Pak Iya, terhadap proses pemutakhiran data yang kita iya, lakukan di lapangan. Gitu ya Pak ya iya. untuk tantangannya. Kalau dari sisi geografis sendiri untuk Bengkulu adakah tantangan-tantangan terbesarnya? Kalau dari sisi letak geografis untuk Provinsi Bengkulu, yang mana kita ketahui bersama bahwa KPU Provinsi Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota. Betul Bapak? Ya, kalau dari 10 kabupaten kota ini kan kalau dari letak geografis kita sama-sama tahu ya bahwa masih ada daerah-daerah yang memang Terpencil, terpencil dan tidak sulit didukung dengan dijangkau malah ya Pak. infrastruktur yang maksimal kan. Nah, ini merupakan suatu ini juga tantangan kita juga kan. Betul Nah, Bapak. jadi dari letak geografis ini kita juga ada di Provinsi Bengkulu ini ada salah satu pulau Enggano namanya. Lumayan susah untuk dijangkau karena kalau untuk pergi ke situ aja transportasinya juga Ya ada lumayan waktu ya Pak kalau ya. lewat kapal laut itu kan 12 jam ya. Betul. 12 jam dan itu pun tidak tiap Tidak hari. setiap hari, betul Seminggu itu Bapak. 3 kali. Nah, kalau berdasarkan geografis kita di Provinsi Bengkulu ini cukup luas dan juga eh, petugas-petugas kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan kondisi efisiensi yang saat ini yang sama-sama kita ketahui, ya kita akan maksimal lah untuk menyukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi secara geografis juga ada tantangan-tantangan tersendirinya ya Pak ya. Nah teman pemilih, menarik nih pembicaraan kita, pembahasan kita mengenai pemutakhiran data pemilih bersama Bapak Alpin. Nah tapi mungkin untuk lebih menarik lagi kita akan membahasnya di segmen kedua. Untuk itu teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Baik teman pemilih, masih di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih masih bersama Aras nih dan juga narasumber kita Bapak Alpin Samsen. Nah ini kita lanjutin lagi nih Pak bincang-bincang kita sehubungan dengan data pemilih. Pemutakhiran data pemilih tadi yang sudah kita bahas ya Pak ya. Nah pada saat kita melakukan pemutakhiran data di lapangan ini sering ada istilah itu data ganda Pak. Gimana KPU Provinsi Bengkulu ini menyikapi sehubungan dengan data ganda ini Pak? Baik Mbak Aras, terkait dengan data ganda ya. Iya Pak. Ya memang betul Mbak Aras, sampai saat ini kita masih ada data ganda ya, baik itu ganda di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Nah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya potensi-potensi ganda yang ada di Provinsi Bengkulu ini semuanya clear ya, tidak ada lagi. Nah, tentu saya ucapkan apresiasi juga dengan kawan-kawan KPU Kabupaten Kota yang selama ini lagi
proses pemutahiran captas di lapangan, sehingga potensi data pemilih ganda ini bisa kita pastikan ini sudah clear ya. Karena di KPU juga terkait dengan data ganda ini di aplikasi di Sidali itu teridentifikasi apakah dia ini ganda di dalam provinsi ataupun di luar provinsi. Nah, ini KPU Provinsi Bengkulu kita terus melakukan koordinasi baik di lintas KPU antar KPU provinsi dan juga dengan stakeholder terkait di kabupaten kota dan provinsi. Karena kita kan perlu kita sinkronkan juga ini data di Dinas Dukcapil. Apakah memang potensi ganda ini memang terjadi ataupun memang ada kesalahan-kesalahan data yang selama ini yang kita dapat itu di aplikasi dan di lapangan itu apakah masih sesuai atau tidak. Nah, ini tugas kita menyesuaikan itu. Dan kalau memang terjadi potensi ganda, maka ini akan kita TMS-kan di salah satu. Apakah di dalam provinsi ataupun di luar provinsi. Kita melihat domisili terbarunya dengan didukung dengan administrasi kependudukannya seperti KTP elektronik, KK, dan yang lain-lain. Waras. Oh, jadi untuk data ganda itu sendiri kalau dari sistem kita menggunakan sistem ya Pak namanya Sidali itu tadi ya Pak ya dalam proses pemutahiran data pemilih. Jadi kalau misalnya terdeteksi ganda di salah satu tempat itu di TMS-kan ya Pak ya? Iya, tapi kita pastikan dulu, kita verifikasi dulu, kita cek di lapangan apakah ini ada potensi ganda atau tidaknya kan itu. Bukan berarti kita langsung kita eksekusi kan, ini kita pastikan dulu secara di jurennya, secara administrasi kependudukannya di mana, apakah memang betul sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak itu Mbak Ras. Nah, itu tadi ada menyinggung dikit mengenai pemanfaatan teknologi dengan penggunaan aplikasi Sidali itu tadi ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri sejauh mana nih Pak informasi transformasi digital itu membantu dalam pengelolaan data pemilih terkhususnya lagi di Provinsi Bengkulu? Ya terkait dengan teknologi informasi ya, digitalisasi ya. Iya betul Pak. Ya ini sangat membantu, sangat memudahkan kita sebagai penyelenggara untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang mana kita ketahui di periode-periode sebelumnya kan ini kan masih manual ya. Iya betul masih Bapak. Manual. Nah, kita kan sudah berbasis teknologi, ada aplikasi sehingga ini memudahkan kita untuk melakukan atau mengidentifikasi data-data ganda maupun data-data yang lain kan. Itu Mbak Ras. Untuk pemanfaatan penggunaan teknologi itu sendiri tentunya harus didukung dengan SDM kita juga ya Pak ya. Betul, dengan SDM yang bagus, yang berkualitas karena itu juga kita dituntut juga untuk apa itu melek dengan teknologi ya Pak ya. Apalagi Gen Z ini kan seperti Mbak Aras ini saya yakin ini apakah kemampuan untuk apa itu pemanfaatan teknologinya pasti bagus ini. Insya Allah ya Pak ya. Nah jadi pemanfaatan digital juga sudah kita lakukan dengan penggunaan sistem Sidali itu sendiri dalam proses pemutahiran data pemilih ya Pak. Nah dengan juga didukung oleh SDM kita tentunya yang pastinya harus kompeten nih ya Pak ya dalam penggunaan aplikasi terkhusus operator mungkin ya operator Sidali ya Pak ya. Nah kalau harapan Bapak sendiri nih mengenai kualitas data pemilih terkhususnya di Provinsi Bengkulu, adakah harapan-harapan khusus Pak? Ya kalau harapan kita ya sebagus mungkin ya, semaksimal mungkin. Karena kita tidak menginginkan jangan sampai nanti pada saat pemilu maupun pilkada ini ada potensi masalah khusus soal daftar pemilih ini. Nah, maka kita harus cermat, maka kita harus terus
koordinasi dengan stakeholder terkait supaya persoalan-persoalan potensi permasalahan terkait dengan data pemilih ini tidak terjadi. Gitu. Sehingga nantinya mungkin dapat menghasilkan data yang memang akurat ya Pak ya. Iya, yang akurat, Dan juga terpercaya dan akuntabel. Oh, pastinya itu akuntabel ya Pak ya. Nah, kalau untuk masyarakat Bengkulu sendiri nih Pak, apa sih yang harus diketahui masyarakat? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Bengkulu sehubungan dengan kita yang sedang dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri Pak? Ya, kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, karena kini lagi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, supaya nanti kalau ada petugas kita yang di lapangan yang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan nanti kan akan didata, dan alangkah baiknya ini terbuka terkait dengan kalau seandainya ditanya apakah sudah sesuai atau belum terkait dengan data itu. Nah ini ada sinergisitas antara masyarakat dan kita sebagai penyelenggara, karena kita kan terus melakukan upaya supaya kualitas data pemilih dan juga kualitas pemilih kita di Provinsi Bengkulu ini terkait dengan data pemilih ini akan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya. Nah, kalau untuk proses pemutakhiran data pemilih, tadi disebutkan kita melakukan coktas nih ya Pak ya. Nah, kalau kita dalam melakukan coktas ini, apakah dari petugas kita ini Pak, meminta data-data pribadi masyarakat atau enggak nih Pak? Atau membutuhkan KTP kah atau enggak? Gimana nih bentuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih itu sendiri Pak? Dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini kan kita kan lagi melakukan pencocokan dan penelitian terkait dengan data kependudukan ini. Nah, karena kita keterbatasan SDM dan juga keterbatasan anggaran juga. Nah, ini kan kita dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis supaya proses pemutakhiran berlanjutan ini lebih maksimal lagi kan itu, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi-instansi terkait, dan juga kita melakukan koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu yang melakukan pengawasan. Nah, di samping Bawaslu yang juga melakukan pengawasan, kita berharap supaya masyarakat Provinsi Bengkulu ini juga bagian dari pengawasan juga. Kadang-kadang itu tidak terpantau juga oleh kawan-kawan kita sebagai penyelenggara ini kan. Nah, maka dituntut juga masyarakat untuk lebih proaktif lagi. Apakah ini sudah terdata atau belum kan itu, dan juga bisa dicek DPT online. Itu bisa dicek apakah sudah terdata atau belum, dan kalau memang belum terdata nantinya untuk segera melapor kepada petugas kita ataupun langsung ke kantor KPU terdekat. Bisa itu di kabupaten ataupun kota ya Pak? Iya itu, dengan catatan membawa dokumen pendukungnya. Nah, jadi itu selagi itu lengkap, dokumen pendukungnya ada, nanti akan kita verifikasi dan akan kita tindak lanjuti Baras. Jadi dari masyarakatnya juga diharapkan proaktif nih ya Pak ya, sehubungan dengan tahapan kita pemutakhiran data pemilih untuk memastikan data teman-teman pemilih di rumah itu sudah terdaftar sebagai pemilih ya Pak. Iya. Nah Pak, baik Pak, ini menarik nih Pak pembahasan mengenai pemutakhiran data pemilih, tapi berhubung waktu ini ya Pak ya, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin sebelum Aras tutup ada pesan khusus dari Bapak untuk teman pemilih kita yang ada di rumah, boleh Pak disampaikan? Setiap pemilu dan pilkada ini bukan hanya kita memilih seorang pemimpin, tetapi bagaimana kita bisa menyajikan data pemilih yang berkualitas, terus pemilu pilkada yang damai, sukses kan gitu. Nah, maka kami KPU ini berharap sekali kepada masyarakat Provinsi Bengkulu supaya dapat proaktif, supaya dapat
memberikan informasi-informasi kalau seandainya ada di ruang lingkup keluarga sendiri, misalnya di antara keluarga kita ada bapak kita, ibu kita, adik kita yang ternyata dia sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka untuk memastikan hak pilihnya ya Pak. dipastikan hak pilihnya diupdate terus nih kan. Nah, bisa langsung juga disampaikan ke KPU Kabupaten Kota atau ke KPU Provinsi Bengkulu boleh? Boleh ya Pak ya. Kita tunggu kedatangan teman pemilih ini untuk proaktif nih ya Pak ya, untuk melaporkan sehubungan dengan data pemilih ya Pak ya. Baik, teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Alpin Samsen. Terima kasih nih Bapak untuk kedatangannya. Baik teman pemilih, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Aras Triana Putri dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.